Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bangi. Asal saya dari Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Kebumen. NIM saya S 2012-2004. Di sini saya akan menjelaskan tentang sitasi dan cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama yaitu sitasi adalah cara kita memberitahu pembaca bahwa bagaimana bagian-bagian tertentu dari tulisan kita berasal dari sumber yang ditulis penulis lain. Tujuan dilakukan sitasi untuk menjunjung kejujuran akademik, intelektual, dan menghindari plagiarisme, sedangkan daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulis, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai memberi atau rujukan seseorang penulis dalam berkarya. Cara penulisan daftar pustaka yang pertama yaitu metode Harvard. Sistem Harvard menggunakan nama penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama penulis secara alfabetis. Yang selanjutnya yaitu metode Van Cousver. Cara penulis daftar pustaka dengan metode Van Cousver ini sedikit berbeda dengan metode Harvard. Letak berbeda sangat jelas dan kebanyakan citasi jurnal ilmiah mengacu kepada cara menulis daftar pustaka dengan metode Van Cousver. Yang selanjutnya yaitu adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam cara menulis daftar pustaka dengan metode Van Cousver adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan bulat angka. Yang kedua, angka tersebut menjadi rujukan dalam sitasi sebuah karya tulis yang dibuat. Yang nomor tiga yaitu nomor rujukan atau referensi yang ada di dalam karya tulis. Itu harus sama dengan urutan penulis yang ada dalam daftar pustaka. Yang keempat yaitu tidak perlu mengurutkan tahun publikasi tulisan. Yang nomor lima yaitu nama tidak perlu diurutkan berdasarkan alfabetis. Yang seterusnya yaitu teknik penyusunan daftar pustaka. Berikut ini terdapat beberapa teknik penyusunan daftar pustaka. Terdiri atas yang pertama yaitu 1. Penyusunan urutan daftar pustaka berdasarkan alfabet yang secara berturut-turut dari atas ke bawah tanpa menggunakan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang nomor 2 yaitu dalam penulisan daftar pustaka perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang nomor 3, menulis nama pengarang atau pengarang bagian belakang terlebih dahulu ditulis, kemudian diikuti dengan nama depan. Yang nomor 4, tulis tahun terbit buku, setelah itu diberi tanda titik. Yang nomor 5 yaitu tulisan tahun terbit buku dengan memberikan garis bawah atau cetak miring setelah judul buku, kemudian diberikan tanda titik. Yang nomor 6 yaitu tulisan kota terbit dan penerbitnya. Antara kedua bagian tersebut diberi tanda titik 2. Kemudian setelah nama penerbit diberikan tanda titik 1. Yang nomor 7, bila akan digunakan dua sumber pustaka atau lebih dengan pengarang yang sama, maka sumber dirilis dari buku yang terlebih dahulu diterbit, kemudian diikuti dengan buku yang terbit. Pada kedua sumber pustaka itu dibutuhkan tanda garis panjang. Yang nomor 8, bila daftar pustaka berasal dari sumber internet, maka dapat ditulis seperti yang disarankan oleh Sophia tahun 2002, di mana komponen bibliografi online tersebut ditulis sebagai berikut. Yang nomor 9, nama pengarang. Nomor 10, tanggal revisi terakhir. Nomor 11, judul makalah. Nomor 12, media yang memuat. Yang nomor 13, URL yang terdiri dari protokol situs web file. Yang nomor 14, tanggal akses. Yang nomor 15, penulisan daftar pustaka dalam pengambilan data dari buku. Yang pertama, penulisan nama untuk awal menggunakan huruf besar terlebih dahulu, setelah nama belakang ditulis diberi tanda koma. Dimulai dari nama belakang lalu diberi tanda koma dan
dilanjut dengan nama depan. Yang nomor 2, tahun pembuatan atau penerbit buku. Yang nomor 3, judul bukunya ingat ditulis dengan menggunakan huruf miring setelah judul digunakan tanda titik. Yang keempat, tempat diterbitkannya setelah tempat penerbitan, gunakan tanda titik 2. Dan yang kelima, penerbit buku tersebut diakhiri dengan tanda titik seperti contoh di bawah ini. Sambung nggak? Sambung, gue dipotong itu.
Yaitu plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan keterangan, pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikan seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Yang nomor 4, mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang nomor 2, menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang nomor 3, menggunakan fakta atau data informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang nomor 4, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri, melakukan parafrase atau mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya, tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang nomor 6, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah punyanya sendiri. Sekian, terima kasih.